ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Allahmu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Pujian kita mengatakan tadi bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena anugerah. Oh, kalau Tuhan melihat segala kesalahan yang kita perbuat, maka kita adalah pribadi yang selayaknya harus dihukum. Makanya hari ini kita akan belajar bersama, Allah manakah yang sama seperti Allah yang kupercaya. Allah manakah atau Allah siapakah yang sama seperti Allahku yang kupercaya. Di dalam Alkitab kita banyak menemui, baik di dalam kitab Yesaya maupun berbagai kitab yang lain, di situ mengatakan bahwa dengan siapakah kamu menyamakan aku, tidak ada bandingannya. Allah bangsa-bangsa lain adalah patung yang mempunyai mata tapi tidak bisa melihat, yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara, punya tangan tapi tidak bisa bekerja, punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Kalau kamu menyamakan aku dengan Allah yang seperti itu, oh tidak akan sama. Bangsa-bangsa lain juga atau agama-agama yang lain punya Allah, tapi tidak seperti Allah kita yang kita percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah saudara mendengar Allah agama siapakah yang pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui aku? Tidak ada, hanya Yesus Kristus yang mengatakan demikian. Agama lain hanya bisa mengatakan semoga masuk surga. Tapi Tuhan Yesus katakan, apabila kamu percaya kepadaku, kamu akan masuk dalam kerajaan surga. Karena dialah pribadi yang datang dari surga turun ke bumi dan akan kembali ke sana. Tapi bangsa-bangsa lain punya Allah yang sengaja dipertuan, yang sengaja diperalah, yang dianggap sebagai ilah, dan punya keterbatasan. Allah kita beda. Dia mati tapi hidup kembali dan naik ke surga, dan janjinya akan datang kembali nanti untuk menjemput saudara dan saya bawa masuk dalam kekekalan surgawi. Tapi kalau Allah yang dipercaya oleh agama-agama lain, mereka tidak bisa berkata seperti Allah kita Yesus Kristus, karena sungguhnya mereka akan datang dari surga. Hari ini saudara, kita akan belajar keunikan dari Yesus Kristus, keunikan dari Allah yang kita percaya. Apa yang Tuhan lakukan pada kita dan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Itu dua hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Apa yang Tuhan lakukan bagi saya dan apa yang saya harus lakukan bagi Dia. Sama-sama kita baca dan renungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 145. Jadi Bapak Ibu, kalau saya baca ayat firman Tuhan ini, setiap kalau saya selesai satu ayat, maka saudara bilang amin. Selesai di satu ayat, bilang amin. Siap? Siap. Nah, karena saya lihat kok saudara ini kayak lemah sekali begitu ya. Pergumulan apa yang begitu berat ya?
kalau sebelum dia hujan kita bilang kapan hujannya. Kalau dia hujan melincang lagi. Ya. Jadi saudara, mari Mazmur 145 sudah temukan? Jadi dengar baik-baik ya. Kalau saya sudah selesai satu ayat maka jawabannya adalah amin. Amin ya. Puji-pujian atas kebesaran dan kebaikan Allah. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Amin. Makin kurang nih. Ya, lanjut. Keturunan demi keturunan akan menegakkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Amin. Kemuliaanmu yang agung dan semarak dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diberitakan dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Amin. Peringatan akan kebajikanmu yang besar akan dimasyhurkan, dan mereka akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan dasar kasih setianya. Amin. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. Mereka akan memberitakan kerajaan-Mu yang mulia dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Amin. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kerajaan-Mu yang mulia dan semarak. Amin. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap untuk segala keturunan. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Amin. Maka semua makhluk menantikan Engkau, dan Engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Amin. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Amin. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh setia dalam segala perbuatannya. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Amin. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya, mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Mulutku hendak mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan hendaklah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Haleluya. Wah, luar biasa ini saudara ya. Jadi saya baru lihat wajah-wajah penuh semangat ini ya. Shalom. Shalom. Mas semangat. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah manakah yang sama seperti Allahku? Kita melihat dari bacaan ini apa yang Tuhan lakukan bagi orang yang percaya. Dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara pernah lihat ketua ada peluk sama orang yang datang bersujud sama dia? Hah? Ya kayak kali itu hamaya kan? Dabi aku pukul hamaya udah. Balakap tutin hamaya apa kanun na tua na may pelakop kuduk roh ini aku bukai may pemeruk kawan atau na aningman. Oh, aningman. Tadi ini na aningman. Yang kawan punya paknya tua mo hamaman. Na jelomon. Ya katunod amatan tartunuman man ba hindi lalay awan na hiwan na makohin. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan itu pengasih
kasih sayang. Anak kecil, saudara, cara perlakuan kita saja terhadap mereka itu kurang, maka mereka juga tidak akan merasakan kasih sayang. Juga anak ngemput bapak ibu, yang nunggu yang anda yang mau punya cara nunggu mana ada bapak ibu. Tapi kalau mendinginnya anak menaik dan saya nanggarin bapak ibu, ringan, jangan pun anak bapak ibu. Jadi saudara waktu masih kecil saja, tapi banyak kadang bapak ibu tempat agak tinggi itu lah pendingin macam anda tu, amagian dan dingin aku kemauan. Tapi jika walaupun kata jili kita hadang dingin di bapak ibu, ya kan? Rasa senang sekali bapak ibu. Itu dari kecil, bahkan kecuali paling dalam kamu ini ada bapak ibu. Yang tanah pun gua bapak ibu. Ini laki-laki pernah cium perut istri atau tidak ini? Waktu istrinya lagi hamil. Kalau kita cium, coba bapak ibu kalau istri lagi hamil. Cium itu kalau kuat dan bapak ibu tinggal ada manual dan itu masih dalam kandungan bapak ibu. Adakah yang sama seperti saya? Kamu tahu juga pada ada. Yang lain istri lain jujur ya. Jadi saudara, kita rasakan itu seperti apa kalau kita dikasihi. Apalagi kalau sudah besar itu kita paling butuh kasih sayang. Sampai karena berlebihan butuh kasih sayang, sampai ada istilah MTO. Kalau orang sudah tidak mau tegor-tegor lagi, tidak menunjukkan kasih sayang pada kita mulai bertingkah supaya kita itu bisa dikasihi, supaya perhatian seorang itu mengarah kepada kita. Apalagi kalau kita masih muda bapak ibu, lebih parah lagi carinya perhatian supaya orang kasih sama kita. Mungkin kalau kita seorang nyong lah, mungkin yang pindah kalau di tengah-tengah orang yang banyak nona-nona, kita punya gaya, ada yang lain kalau bapak punya dia atau dia punya, walaupun itu rokok suri yang kobon, tapi gaya juga lumayan begitu ya. Sama juga kalau ibu-ibu, nona maksudnya, itu karena supaya orang itu bisa sayang. Pokoknya gaya-gaya gitu. Lagi santai-santai. Pokoknya ada mana aktif tuh. Pokoknya gaya-gaya. Tapi parah namun tanding HP. Ayo selfie dong. Anak-anak jangan ini panah matang betul kan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara ini kita ini butuh dikasih. Firman Tuhan katakan Allah itu pengasih dan penyayang, kasih sayang, indah pengalam lebih tanah. Itu tidak sebanding dengan kasih sayang yang kau terima dari Tuhan. Kalau di dalam dunia ini Bapak Ibu orang mengasihi kita, ya seadanya lah. Tapi Kristus itu kasih sayangnya itu tidak pernah terbatas. Itu yang Tuhan lakukan pada kita, dan Dia itu panjang sabar. Sekalipun nyata tolong pintane, kita punya model tiap hari. Kalau Tuhan tidak panjang sabar, ini saudara, ini layak ini kita dihukum semua ini. Mana saudara? Ada juga ada yang ibu-ibu lah betul ya hari yang jangan dari hutu naik harus papahalan jangan ke hutu dah ketikung kat pada hutu wa manungan asik ke ada di lutu tapi yang jangan dari hutu ni dia manung ya lada luan iha na bana pambana dan kurang pelit kamu jangan orang mencap halai nanda itu mewah. Coba kalau dia itu bukan Allah yang panjang sabar, mari dimulai negara bayar tahu cuma mana-mana, dan ini bagi maaf tidak penuh itu.
seolah kita lebih hebat dari Tuhan, saudara. Itu baru keluh kesah kita, belum kita punya jatuh. Tuhan kasih tahu kita berulang-ulang, tapi kita juga berulang-ulang buat kesalahan. Wih, hebat kan manusia ini? Itu kan manusia hebat ya, suka menyakiti begitu ya. Hebatnya manusia itu suka menyakiti. Hanya saja Tuhan itu Allah yang panjang sabar ya. Sehingga walaupun kita banyak berbuat kesalahan, tetapi Dia tetap mengampuni. Bukan hanya saudara sebagai jemaat, kami juga sebagai pelayan-pelayan. Kadang saudara, kita juga gagal dalam menjalani hidup ini. Contoh ya Bapak Ibu, ya kata kita kayaknya kebungur, tak kebungur, bodoh pada ayah yang tidak merana melalui. Tapi cuma kadang itu para pelayan contoh kan. Para pelayan pas kalau setiap hari Sabtu kita datang dan berdoa bersama ya kan. Siap. Tapi giliran hari Sabtu yang datang baik Pak. Itu apakah itu berdoa sebagai pelayan atau tidak Bapak Ibu? Dosa juga. Jadi sebelum engkau memandang orang lain, kamu lihat diri sendiri. Amin. Lihat, saya ini sudah sempurna belum ini? Kita harus berkaca Bapak Ibu ya. Sedikit-sedikit harus lihat diri kita ini seperti apa begitu. Jadi Allah itu Allah yang panjang sabar. Dilihat jemaat yang mungkin aneh-aneh, dia bilang, kapan dia bisa berubah? Lihat lagi pelayan yang itu aneh-aneh, dia bilang, kapan ini berubah? Dia tunggu saja sama kita ya. Allah itu menanti kita dengan penuh kesabaran. Tapi ingat kata Rasul Petrus, jangan kita menganggap kesabaran Allah itu sebagai peluang bagi kita untuk mengumbarkan hawa nafsu kita sehingga kita hanya melakukan yang jahat saja. Tapi biarlah kesabaran itu Allah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk membenahi diri kita ini supaya kita semakin layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Iya, jangan kadang menghidupkan hukum lamun tahu benar pengakuan, tapi nama-nama bagi anaknya. Jadi Allah itu Allah yang sabar. Dalam Alkitab saudara ada seorang yang disebut sebagai orang yang lemah lembut dan panjang sabarnya. Siapakah yang tahu Bapak Ibu? Yang paling sabar menghadapi segala keluh kesah, segala fitnah, omongan yang kurang ajar dari orang lain. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Saya kasih hadiah buat dia. Ayo. Siapa lagi? Yang paling sabar Bapak Ibu. Saya kasih dia sebentar akan makan siang di rumahnya masing-masing. Pulang makan siang itu dia Bapak Ibu. Itu kan dari Tuhan juga ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah itu panjang sabar. Dan biarlah juga kita belajar dari kesabaran Allah itu supaya kita menjadi orang yang selalu panjang sabar. Salah satu buah roh yang dituliskan di undang Paulus Hurat Hangung Lakabunggur Galatia adalah sabar. Itu panjang sabar. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Apalagi Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik pada semua orang ya. Jadi dia tidak pilih-pilih kasih. Kasih Allah itu ada dua Bapak Ibu. Kasih yang pertama adalah kasih yang bersifat umum. Dia itu mengasihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Jadi contoh, matahari ini apakah mataharinya hanya untuk orang Kristen atau untuk semua orang yang ada di muka bumi? Semua orang. Jadi dunia bumi tempat kita berpijak ini apakah hanya dunianya orang Kristen? Dunia banyak orang, banyak agama dan
Itu kasih Allah itu yang pertama, kasih yang bersifat umum. Jadi hal yang bersifat umum, matahari ke, ini bulan ke, ini bintang ke, itu terangi semua orang. Jadi dia tidak pilih-pilih. Sama juga makan minum itu Tuhan kasih sama semua orang. Itu kasih yang bersifat umum. Tapi kasih yang kedua, kasih yang paling istimewa yang Tuhan berikan itu bukti kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Bagi orang tertentu, yaitu bagi orang yang terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu kasih yang istimewa, yaitu dia memberikan kehidupan yang abadi, kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Jadi jangan berpikir, Allah juga baku marana paku mau pakareja, bahangunya pulung mai, marana gula pe amai, tapi maila maman beken lulin no mau, tapi nai na pakone tam aman e papa nang marana kareja, haman entu ya nui tampoku inu, nyuna wang padak itan kanya kareja pitul amang naon, tapi naluri na tambah maju gani mau. Jalan itu begitu, jalan itu nana. Di alam itu nana jangan cuma terpengaruh, natau nama rama makiona nawahala banyak anjur, tawaran itu tawaran jago orang pada nawahala banyak anjur, pada dapat sukses semuanya. Apa yang dikerjakan tangan Tuhan akan berkati. Jadi jangan selalu bandingkan kasih Allah itu. Panawa jangan ngomong peluriwan ada penyungga gitu makareja. Kayo punya kapiman na kareja manu kaya tak ndo pikir ila barang ko dia aku dan jadi tambuku ay. Harus ramah may kodin. Kan wanay ang pokol Paul. Napok nama. Ang peluya yang nihuyan berdoa dan berdoa dan bekerja, orang yang labor. Ada satu cerita Bapak Ibu tentang seorang yang pimpin pujian. Dia bilang begini Bapak Ibu, ayo mari kita lebih semangat Bapak Ibu memuji nama Tuhan seperti jemaat yang berada di orang yang labor. Karena dia tidak tahu apa artinya orang yang labor, berdoa dan bekerja. Dia bilang seperti jemaat yang berada di orang Labora penuh semangat. Saudara, itu kasih Tuhan itu bersifat umum. Makanya firman Tuhan dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang, tidak pilih-pilih kasih. Ayatnya yang ke-14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Tuhan itu penopang bagi orang yang jatuh. Ada ninya nelu untuk keluar tangannya sebab Tuhan menopang tangannya apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bagi setiap kita. Jadi kalau saudara ada persoalan menyerah, itu engkau tidak lagi bersama dengan sang penopang itu. Ada banyak orang yang saya temui dalam Alkitab maupun dalam kesaksian yang Bapak Ibu kita hampir tahu perhayaan dalam ini. Bagaimana mereka ditopang Tuhan, ditolong Tuhan. Salah seorang hamba Tuhan yang bernama Seneca, dia bilang begini, saat saya kehilangan seorang yang saya kasihi, di saat saya sedang bersedih, saya rasa seperti ada satu tangan yang tongkat pada dagu saya, dan kehadiran itu sangat menguatkan hidup saya. Saudara, dia itu penopang bagi kita sekalian. Dan kalau saya beri kesempatan untuk saudara saksikan bagaimana saudara ditolong Tuhan, pasti ada beragam kesaksian yang kita akan
sampaikan di sini. Hanya saja kadang kita datang buang ala pakinya, bagaimana kita pernah ditolong oleh Tuhan. Ya, tunggu paling Januari ya orang rame-rame bersaksi. Tolong Januari romo, hagai mau pernah mengimit tunu, padahal sebetulnya banyak pengalaman setiap hari yang kita rasakan bagaimana kita ditolong oleh Tuhan. Selanjutnya saudara, kita lihat di sini, Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Oh Tuhan juga itu bukan saja memberi makan pada manusia, tapi juga memberi makan pada segala makhluk hidup. Jadi Tuhan itu baik ya, Dia sediakan makanan bagi semua. Bagian yang terakhir saudara, Tuhan itu adil dalam segala jalan. Jadi itu Allah yang adil. Yang paling terakhir lagi, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi saat kita berseru, berteriak minta tolong, Tuhan itu dekat. Salah seorang dalam Alkitab yang bernama Bartimius, seorang yang sakit apa dia begitu? Bartimius, tuli, buta, atau lumpuh? Kusta. Yang lain? Pokoknya jawab saja Bapak Ibu ya. Tidak ada salah benarnya. Saya lagi uji Bapak Ibu. Jemaat yang paling banyak menjawab dalam setahun itu saya tahu Bapak Ibu. Dan tunggu nanti ini tanggal 31 Januari Bapak Ibu. Saya sudah bincang dengan istri untuk kasih dia buat jemaat yang setia dan berpartisipasi begitu benar. Hadiahnya apa tunggu saja Bapak Ibu ya. Hadiahnya apa? Tapi salah satu yang tidak mes Bapak Ibu, saya siap potong ayam atau babi bagi saudara. Makan itu Bapak Ibu ya. Tanggal 31 makan gitu Bapak Ibu ya. Ini tidak lama lagi Bapak Ibu. Ini sekarang Bartimius, waktu Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, dia berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah saya, kasihanilah saya. Orang-orang di sekeliling bilang, nak tahu ia nak pada pak wiki lalu, sadar. Semua ada menyumbang ada mujang perkataan dari Allah nanti. Tahun normal sama nyumbang kipat lumayan karena ndak ada lama ini dipilih keuangan. Ya punya patai itu belum pada kita tuh bokil lonan ini dia makhluk hidup padanya dia. Tapi pada itu Tuhan tolonglah saya. Semakin dia berteriak, semakin juga orang menghalangi dia. Adik. Patanan wiki yang betul. Muridnya udah nanti ini kau tahu maka pala keluar nawa dari kita keluar nawa dari tanah kau nyumpak tau poki pemanda wiki mana beli lo malu nawa. Tapi mana Bartimius, milih dolar semakin keras dia berteriak. Tiga dia berteriak. Tuhan bilang, siapa pamil saya itu? Ini macam orang berkata namanya itu apa anak doanya. Dia betul pun kami minta pian ni orang. Jangan lagi video moni. Kalian video ada banyak betul apa ya? Laku ni lah. Dia Bartimius nampak kamu aneh. Pokoknya aneh apa ya? Aneh Bartimius ni Amin tapi kalau mata kata ya kayak kau pun tong banget dulu buat aja dari yang lain. Tapi nanti di video metu aman. Kan karena pembutuh nomor Bartimius. Dulu udah kebuang paitan. Ya boy umbuan. Ramah-ramahkan panjang mana ibu. Itu artinya bahwa Tuhan itu juga punya perhatian bagi orang yang lemah. Amin. Nah,
maka Tuhan juga selalu bersedia untuk mendengar seruan saudara dan saya. Amin. Tuhan juga Dia bersedia untuk mendengar seru doa kita. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita selalu berseru memanggil nama Yesus? Ataukah kita berseru kepada yang lain? Pujian mengatakan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Saat engkau dan aku berseru kepada Dia, Yesus itu Bapak Ibu adalah Tuhan yang selalu siap dengar. Tidak sama dengan yang lain. Semakin kita berseru, tapi kayak anak Bapak Ibu ya. Nah tambah ketan ini ketan jadi saudara Tuhan itu Dia itu dengar. Jadi pulang di rumah punya masalah apa, berseru panggil nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi berseru panggil nama Yesus. Tuhan, kalau Bartimius Engkau tolong, maka saya percaya Engkau juga akan menolong saya. Amin. Abu tarik dia kapadugi pe atanawan ini lihat tong banget tuh ya. Rega banget Bartimius. Nyumhap mamunya. Kita kan pernah menindak nyumhap apa. Betul Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu semua, cantiknya Bapak Ibu luar biasa. Saya dikelilingi Bapak Ibu di Kecamatan Nangal. Betul Bapak Ibu. Karena saya jadi ketua panas Bapak Ibu, jadi saya malah keliling di mana-mana Bapak Ibu. Saya coba bandingkan Bapak Ibu. Pergi di Gabanda, Perorani, Kahambutang, Prewitu. Banyak orang saya temui Bapak Ibu, bedaknya lebih tebal dari saudara, tapi cantiknya lebih hebat dari jemaat GBKK. Kan hebat kan? Kami hebat-hebat semua ini saudara ya. Jadi Tuhan itu selalu siap dengar segala seru dan doa kita. Dan yang paling terakhir yang Tuhan lakukan bagi kita, ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan itu selalu jaga kita punya hidup. Amin. Dia awasi kita. Kemanapun kita pergi, Dia juga jaga. Saat kita duduk, Tuhan ada di situ. Saat kita jalan, Tuhan jalan bersama kita. Saat kita tidur, Tuhan selalu berjaga-jaga dengan kita. Itu kan dahsyat. Saya Bapak Ibu kalau jalan kemana-mana, ya kalau nggak jauh Bapak Ibu, di setiap pintu itu ada orang yang sudah sambut kita. Ini biar jelek-jelek begini Bapak Ibu, kalau saya jalan itu banyak orang yang bukakan pintu buat saya. Ya, saya pergi ke bawah, orang berlihat saya, langsung bukan pintu. Mari Bapak, mari Bapak. Saya pergi di gedung-gedung bertingkat Bapak Ibu, hotel-hotel mahal. Saya baru masuk, langsung hormat. Mari Pak, apa yang bisa kami bantu? Wih, kan begitu asik kan kalau ada yang begitu. Kita Bapak Ibu lihat ini bupati kalau dia baru turun dari auto, ini dia punya ajudan ini sudah mulai keluar duluan, buka pintu. Mari Bapak, warnanya dulu. Hakiki dari makna di tas, jalan ini. Wih, dia lenggang kangkung Bapak Ibu. Ya?
pikir-pikir, ini gedung-gedung ada yang jaga. Saya jalan kemana-mana orang sambut itu. Tapi yang jaga kita Bapak Ibu itu tidak pernah libur. Tidak pernah libur. Bos, besok hari libur kan? Saya keluarga dulu bos. Itu kalau di dunia begitu. Nih pembantu atau ada satpam yang jaga, tapi penjaga Israel itu tidak pernah terlelap, kata Raja Daud. Dia jaga kita. Jadi dia tahu apa yang kita berbuat, dia amati apa yang sedang kita kerjakan, dan dia tuntun segala langkah kita. Ya, Tuhan tuntun langkah kita. Itu yang Tuhan lakukan bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang itu tadi itu setengah bagian yang saya khotbahkan itu tentang apa yang Tuhan kerjakan. Sekarang saya akan khotbahkan apa lagi yang harus kita lakukan bagi orang percaya, dan durasi khotbah saya tidak akan kurang dari durasi khotbah saya apa yang Tuhan lakukan. Jadi bertahan toh? Mau lebih lama di sini? Pandit. Gimana lagi ya? Pelo tais nyumba mamaro pendeta hendak dewa kami nula aku mengenai dia pada aku belum keren maro yang baik tolong pendeta kan kan buku kali ini sehat Bapak Ibu kan tidak setiap hari. Yang pertama apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Ayat pertama, aku hendak mengagungkan Engkau. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Rasa syukur kita apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Maka biarlah kita selalu mengagungkan Dia setiap waktu. Di dalam bacaan kita tadi mengatakan, mulutku hendak mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Oh, berarti mulut ini tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Tidak pernah berhenti. Pujian kita tidak hanya sebatas di gereja, tapi pujian kita juga akan mengalir saat kita berada di jalan, saat kita mandi, saat kita ada di atas pohon, saat kita sedang pacu ke bumi. Pujian itu selalu kita naikkan pada Tuhan. Amin. Saya tandai Bapak Ibu, orang itu yang tidak biasa memuji Tuhan selain di rumah gereja, kalau kita ajak dia nyanyi Bapak Ibu, nah dia kan cuma ikut-ikut saja kan, dia tidak biasa nyanyi gitu. Pokoknya begitu saja. Tapi orang yang biasa nyanyi Bapak Ibu, saya ada satu jemaat Bapak Ibu di SP1, jemaat di Biliura. Siapa orangnya pergi cek sendiri di sana. Itu jadi apa? Rahasia. Itu waktu dia pergi kerja Bapak Ibu, dia itu selalu nyanyikan pujian sampai dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dia kerja sambil nyanyi sampai dia lupa pulang makan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, lupa pulang makan. Asik kerja, asik puji Tuhan Bapak Ibu. Saya pikir coba semua jemaat model begini puji Tuhan, maka yang pasti kalau mereka pergi kerja Bapak Ibu, dia tidak akan ungkap kalimat-kalimat yang lain. Pinya na baru begini. Enggak boleh. Ya, ketinggalan kamar bunyi ini ya. Masa dopinya? Sudah nuni. Ya ada. Kalau pikir dia dapat puji Tuhan dia apa? Jadi coba kalau mama-mama jadi pilutu sambil nyanyi. Nyanyi sadar tidak tirunjak memang. Dia dirangkanku, oh
menyenangkanku. Lupa Bapak Ibu yang lain. Daripada kau ngomong yang macam-macam saja. Begitulah. Jadi saudara, saya mendorong supaya mulut ini penuh dengan puji-pujian. Amin. Puji Tuhan setiap waktu, sebab Allah kita adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita belajar dari Raja Daud. Kita memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Hidup ini sebetulnya banyak hal yang perlu kita syukuri. Hanya terkadang karena kita tidak terbiasa untuk belajar bersyukur, akhirnya kita lupa perbuatan Tuhan yang ajaib itu, dan kita anggap itu karena hebat dan kuat yang kita sebut manusia. Karena itu hari ini kiranya ada hal yang engkau harus bawa kepada Tuhan dalam doamu. Mari berseru kepada Dia. Dia ada di sini untuk menolong saudara dan saya.